Yeah. Terima kasih Kak Olive sudah menjelaskannya apa majalah Sunday. Nah, tidak lama-lama lagi kita bisa mulai ke acaranya. Dan aku mau ngasih tahu nih, kan kita kan promosinya lewat komik, berarti harus ngegambar. Terus kalian mikir, berarti gambarnya harus bagus, harus jelas dong. Justru kita poinnya di situ, kita gambarnya nggak harus bagus-bagus banget. Yang penting jelas, dan yang penting tuh narasinya tuh mau disampaikan bagaimana. Kita akan mengajari cara membuat hal seperti itu dibandingkan buat yang bagus aja, karena bagus itu belum tentu jelas, dan kita yang jelas-jelas aja deh ya. Silakan kita panggil Farel Aulia untuk sebagai pembicara hari ini. Tepuk tangan untuk Farel. Silakan Farel. Thank you Kayla. Oke, halo semuanya, selamat siang. Oke, aku perkenalan diri dulu ya. Namaku Muhammad Farel Aulia, tapi biasa dipanggil Rele. Dan bisa dilihat di sini aku punya akun IG yang namanya @rele.ilus, bisa dilihat dan di follow di Instagram. Oke, kita langsung masuk aja ya. Oke, pertama-tama dan dari tema topik workshop kita hari ini adalah storytelling, bercerita ya. Kenapa sih kita harus promosi lewat bercerita gitu? Cerita itu adalah strategi pemasaran yang menggunakan narasi atau cerita untuk terhubung secara emosional dengan target pembeli. Tentunya kita ingin mempromosikan produk atau layanan kita itu tidak hanya langsung, aku punya ini nih, mau beli nggak gitu. Nggak langsung begitu, tapi kita juga harus build up emosional, koneksi emosional kita terhadap pembeli. Misalnya kita harus kita iming-imingi dulu gitu, kita ceritain produk kita itu, keunggulannya apa, layanan kita bagusnya di mana dari produk kompetitor gitu kan. Nah, di sini bercerita itu sangat penting untuk strategi pemasaran kita gitu. Alih-alih langsung menawarkan produk, strategi ini membangun koneksi, meningkatkan kesadaran merek, dan akhirnya mendorong tindakan dengan menyajikan cerita yang relevan dan mendalam tentang pengalaman, perjuangan, dan solusi dari barang atau jasa yang kita jual. Seperti itu. Nah, next. Nah, di sini ada teori dari storytelling itu sendiri. Ada namanya teori AIDA. Ya, A itu untuk attention, I itu untuk interest, D itu untuk desire, dan A yang terakhir itu untuk action. Mungkin kalau dibaca di sini kayaknya ribet banget ya, kayak banyak banget gitu kata-katanya. Intinya adalah teori AIDA ini adalah teori dari bercerita yang sangat simple dan singkat untuk bisa kita terapkan dari bercerita kita kepada orang lain gitu. Dan tahapan-tahapan ini dilakukan secara berurut gitu. Diawali dengan A for attention. Attention itu kita harus menarik perhatian dari lawan bicara kita. Misalnya kita bercerita nih, kita harus build up dulu. Kita menarik perhatian mereka, kayak apa yang mereka butuhkan gitu. Terus E for interest, kita juga harus tahu nih ketertarikan mereka terhadap barang kita. Misalnya ada orang yang suka banget dengan stiker-stiker lucu gitu. Nah, kita harus tahu dulu, oh berarti kita harus menjual barang kita ke orang yang tertarik dengan stiker-stiker lucu itu gitu. Lalu D for desire, kita harus tahu juga keinginan atau apa yang mereka butuhkan, calon pembeli kita butuhkan gitu. Lalu yang terakhir action, baru kita beraksi untuk menjual barang atau jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, lalu ceritakan sesuatu yang ringan dan mudah dipahami. Menceritakan sesuatu barang, produk, atau layanan yang kita jual itu tidak harus rumit, jangan terlalu berlibet-libet. Ceritakan aja dengan sederhana dan ringan namun mudah diingat dan dapat menarik calon pembeli. Seperti contohnya, boleh Kayla tadi? Iya, misalnya di sini kayak aku mau menjual stikerku nih, lalu aku bilang ke Kayla, kamu lucu banget deh, tumblernya banyak stiker-stikernya, pasti kamu suka ya stiker-stiker lucu. Suka dong. Nah, kebetulan nih aku bikin stiker-stiker lucu gitu. Aku jamin kamu pasti suka deh kalau kamu mau beli stikerku. Seperti itu. Itu adalah tingkat bercerita yang cukup mudah, sederhana, dan mudah dipahami. Setelah kita menceritakan hal itu, baru kita beraksi untuk menawarkan produk dari stiker yang kita punya. Seperti itu contohnya. Lalu next,
komik sebagai media bercerita. Yang sudah diketahui tadi, kita akan membuat komik. Tapi kenapa sih komik yang kita pilih untuk sebagai media bercerita? Yang tadi udah dijelaskan oleh Kayla, kita di zaman sekarang itu sudah banyak sekali lebih ke arah visual ya untuk bercerita gitu. Komik dapat digunakan sebagai salah satu media bercerita karena yang menarik karena dapat menggabungkan gambar dan teks untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, mudah dipahami, dan menghibur. Seperti di sini ada 3 contoh visual komik yang ada. Itu komik. Kalau di sini adanya cuma komik panel ya yang aku perlihatkan. Tapi dari komik-komik itu sendiri ada banyak macamnya. Ada komik fisik, komik digital, komik strip. Lalu yang terakhir komik Yonkoma yang teman-teman udah ada di depannya ya, gitu. Lalu juga di komik itu sendiri juga macam-macam isinya, seperti bisa dilihat di sini. Kayak ada yang komik itu hanya narasi, gitu. Jadi kayak dia punya kotak teksnya itu berada di luar panel. Itu hanya menarasikan dari narator, tidak ada dialog di antara karakter di dalamnya. Atau seperti yang di tengah ini, dia ada bubble text dengan bentuk bulat atau lonjong dan ada tanda panah kecil. Itu berarti ada dialog di dalam komik tersebut, seperti itu. Lalu, oke. Nah, di sini ada contoh komik Yonkoma. Komik 4 panel atau juga biasa disebut Yonkoma dalam bahasa Jepang adalah format strip komik pendek yang terdiri dari 4 panel berukuran sama disusun dari atas ke bawah. Namun, format ini tidak harus selalu dari atas ke bawah. Komik ini juga bisa dibuat dengan format berbentuk Z seperti yang teman-teman punya di meja. Di sini juga sama gitu. Jadi dari kiri atas dibacanya mulai dari panel 1 lalu ke kanan atas, ke kiri bawah, lalu terakhir di kanan bawah, seperti itu. Format ini sebenarnya umumnya berada di luar Jepang, karena kalau di Jepang itu biasanya formatnya itu dari atas ke bawah, seperti itu. Nah, seperti ini. Ada 2 contoh nih. Ada yang tahu nggak bedanya contoh 1 dengan 2 apa? Ada yang bisa menanggapi? Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini bedanya contoh 1 menggunakan format Z yang tadi udah aku bilang, menggunakan panel 1 berada di kiri atas, lalu panel 2-nya di kanan atas, panel 3-nya di kiri bawah, dan panel 4-nya di kanan bawah. Sementara yang contoh 2 itu dari atas ke bawah. Panel 1, 2, 3, 4 gitu. Di sini juga dari perbedaan format narasinya juga berbeda. Yang contoh 1 itu menggunakan format silent comic atau komik tanpa dialog. Jadi cerita atau narasinya itu diceritakan tanpa menggunakan dialog sama sekali, tanpa ada narasi sama sekali, tapi tingkat keterbacaan atau narasinya jelas, bisa terlihat gitu. Sementara di contoh kedua itu menggunakan dialog dan narasi, seperti itu. Nah, ini yang tadi juga udah aku bilang, comic breakdown. Comic breakdown. Di panel 1 itu perkenalan topik atau produk yang ingin ditujukan. Jadi biasanya di panel 1 itu perkenalan dari cerita apa sih yang mau kita angkat, ada masalah apa sih yang ingin kita ceritakan gitu. Lalu di panel 2 awal munculnya masalah yang berkaitan dengan produk. Jadi misalnya si calon pembeli ini sekiranya dia membutuhkan nih produk yang ternyata kita menjual gitu. Lalu di panel ketiga, klimaks dari permasalahan atau cara penanggulangan dari masalah tersebut. Kita menawarkan produk atau layanan kita kepada calon pembeli tersebut. Lalu di panel 4, di panel terakhir, itu resolusi atau penyelesaian dari masalah yang timbul karena penggunaan produk. Jadi setelah klimaks dari masalah itu, si pembeli ini sudah menggunakan produk kita, seperti itu. Nah, ini adalah template Yonkoma yang ada di depan kalian semua, yang nantinya kita akan bersama-sama ya, kita bareng-bareng ngegambar gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas, teman-teman?
Jelas. Jelas ya? Oke. Nah, di sini misalnya teman-teman masih bingung atau misalnya nanti nggak tahu mau gambar seperti apa, kita ada dua teman lain, Yaze sama Tristan, boleh ke depan. Oke, jadi di sini ada Kak Yaze dan Kak Tristan yang akan ngebantu teman-teman semua untuk misalnya bingung ngegambar apa, bingung mau menceritakan apa, nanti mereka akan berkeliling dan aku sama Kayla juga mungkin nanti akan ngebantu juga misalnya kurang gitu. Dan oke, mungkin kita bisa mulai aja gambarnya ya. Oke, semuanya selamat berkarya. Terima kasih.